Hai Tiners, apa kabar? Nah mungkin dari kamu lagi ngelakuin sesuatu atau pengen melakukan sesuatu, tapi ada hal yang membuat kalian jadi patah semangat atau pengen berhenti untuk melakukan hal itu. Misalnya pengen belajar bahasa Inggris dengan konsisten karena alasannya untuk memperluas karir misalnya. Nah, kamu nggak sendiri kok. Ada beberapa hal kenapa orang Indonesia males atau pengen berhenti belajar bahasa Inggris. Misalnya itu. Nah, di video kali ini kita akan membahas itu dan beberapa solusi yang akan aku berikan kepada teman-teman. Masalah pertama, teman-teman sulit menemukan guru yang asik. Nah, dari guru yang tidak asik ini maksudnya adalah mungkin teman-teman kurang memahami atau sulit memahami penjelasan dari guru atau metode yang diberikan itu kurang cocok untuk teman-teman. Nah, solusinya adalah mencari guru yang mungkin metodenya itu cocok untuk teman-teman sehingga bisa meningkatkan kemauan teman-teman untuk belajar bahasa Inggris. Misalnya dengan mencari kursusan atau tutor-tutor freelance misalnya yang bisa mengajarkan metode-metode pembelajaran bahasa Inggris yang lebih asik. Masalah yang kedua adalah negative thinking atau negative self-talk. Jadi teman-teman terbiasa untuk mengatakan hal-hal buruk atau mengkritik diri sendiri dengan mengatakan tidak bisa melakukan hal tersebut. Misalnya, aku nggak bisa dapat skor 6.5 ketika real test IELTS karena baru aja belajar bahasa Inggris. Dan untuk level seperti itu sulit untuk mendapatkan skor seperti itu. Nah, mungkin teman-teman dari sekarang bisa mengganti kata-kata itu. Aku sulit, aku nggak bisa dapetin itu karena kemampuan aku belum sampai situ dan aku harus belajar lebih keras lagi untuk mendapatkan skor tersebut. Jadi itu seperti motivasi untuk teman-teman sendiri untuk belajar hal-hal tersebut yang tidak bisa dilakukan. Alasan yang ketiga, kamu belum menemukan alasan utama kenapa harus belajar bahasa Inggris atau kenapa pengen belajar bahasa Inggris. Tentunya untuk belajar sesuatu itu kita perlu menemukan alasan agar kita tahu ambisi kita itu apa untuk mencapai hal itu. Nah, misalnya aku pengen belajar bahasa Inggris karena pengen kuliah di luar negeri. Otomatis teman-teman harus bisa berbahasa Inggris untuk komunikasi. Atau enggak, teman-teman membutuhkan IELTS atau TOEFL. Nah, dari itu kamu harus bisa belajar bahasa Inggris. Jadi ada target yang mau dicapai. Kenapa mempelajari hal tersebut? Oke, masalah yang keempat adalah goalsmu belum jelas. Maksudnya goals belum jelas di sini adalah kamu belum tahu pastinya kenapa kamu harus mencapai hal itu dan bagaimana cara mencapai goalsmu itu dan kapan setidaknya kamu bisa mencapai goals tersebut. Misalnya, aku pengen bisa ngomong bahasa Inggris dengan lancar. Nah, kamu harus renungkan lagi. Misalnya, apa yang perlu kamu lakukan agar bisa mencapai hal tersebut dan setidaknya kamu perlu waktu berapa lama untuk mempelajari hal tersebut agar bisa mencapai target kamu itu. Seperti itu. Masalah lainnya adalah lingkungan yang kurang kondusif. Maksudnya adalah kalian tidak menemukan lingkungan yang suportif. Pernah nggak sih kalian ngalamin ini? Kalian pengen praktis atau nyoba ngomong bahasa Inggris, tapi ada aja orang yang suka bilang, "So Inggris lu, ngapain sih ngomong bahasa Inggris? Lu kan orang Indonesia," gitu kan. Nah, tahu nggak kenapa orang-orang dari berbagai kota di Indonesia datang ke Kampung Inggris Pare? Karena mereka pengen menemukan lingkungan yang suportif. Lingkungan suportif sangat berpengaruh untuk teman-teman untuk belajar bahasa Inggris. Impact-nya apa? Kalian bisa lebih percaya diri untuk ngomong bahasa Inggris. Dan selain itu kalian dapat mendapatkan banyak bantuan dari tutor-tutor ataupun teman-teman kalian untuk praktis misalnya. Oke, alasan terakhir atau alasan keenam. Kalian masih belajar sesuai dengan mood kalian. Ya nggak ada orang yang merasa kalau setiap harinya itu merasa termotivasi. Ya nggak bisa kita pungkirin ya, kalau mood manusia itu kurang stabil. Misalnya kalian yang sedang hobi main games, mungkin saat main games itu kalian merasa happy. Tapi ada hal yang membuat kalian jadi tidak mood. Nah, itu juga bisa membuat kalian jadi
jenuh ketika bermain games. Nah, solusinya adalah membangun kebiasaan dan membuat diri kalian lebih disiplin. Ya, nggak perlu kebiasaan-kebiasaan yang membuat kalian merasa berat untuk melakukan itu dalam setiap harinya. Mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Nah, dari kebiasaan kecil itu, kamu bisa mulai terbiasa untuk konsisten dalam mencapai tujuan-tujuan kalian. Ada banyak alasan atau hal-hal yang mungkin bisa membuat kamu patah semangat atau pengen berhenti rasanya untuk mencoba. Tapi ingat, kalian bisa kok dengan melakukan solusi-solusi yang tadi aku udah kasih tahu. Remember this, practice makes improvement, not perfection. Oke teman-teman, itu dia video kali ini mengenai alasan-alasan kenapa orang-orang Indonesia malas untuk belajar bahasa Inggris. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tentunya share video ini ke teman-teman kalian. Dan ya, titik nol English course, start from zero.